Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman, di sini kita mau melihat daripada Kak Gata mau memberikan pencerahan dan penerangan terhadap sesama orang Kristen juga sih, tentang mengenai perpuluhan. Dia mengatakan perpuluhan itu tidaklah harus wajib, karena perpuluhan itu ada semua tertulis di dalam Alkitab. Dan bukan saja hanya perpuluhan, sebenarnya harta kita yang ada di antara kita, misalnya bisa kita sumbangkan, kita berikan kepada guru-guru kita yang baik, dengan catatan harus yang baik begitu, lebih daripada 10% pun boleh. Tetapi perpuluhan itu tidaklah satu kewajiban, tidak harus dipaksakan kepada kita, harus 10% daripada penghasilan kita. Tidak ada di dalam Alkitab itu tertulis harus dipaksakan 10% memberikan penghasilan kita 10% kepada gereja. Jadi di sini Agatha mencerahkan, memberikan keterangan dan penerangan sesuai dengan ada yang di dalam Alkitab. Dalam video ini teman-teman, mari kita lihat dan kita dengarkan daripada pencerahan dan keterangan dia. Kami dari Pantai Kostaga diwajibkan perpuluhan dari hasil perpuluhan kita dari gaji taruhlah pendapatan kita ya Kak ya. Diberikan untuk siapa? Diberikan untuk gereja kita Kak. Untuk gereja? Untuk gembala kita. Sedangkan di dalam pedomannya kan di dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-10 tuh Kak. Apa dikatakan? Maliaki 3 ayat. Saya bantu di sini Pak, takutnya kejeda Bapak. Enggak ini. Maliaki 3 ayat berapa Pak? Ayat yang ke-10 Kak. Ayat yang ke-10. Oke. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Ini, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini maksudnya? Iya Kak. Hubungannya dengan persepuluhan dari yang sekarang di gereja ini apa? Itu kan kita kalau jujur kalau macam setiap kita terima berkat, dalam arti setiap gaji kita berarti contoh makanya saya bingung kalau macam 10 juta otomatis 1 jutanya untuk gereja ya Kak ya. Kapan Yesus mengutip persepuluhan ketika di balik Allah dia menjadi imam? Sudah Kak, setelah ngikuti Kak Gata punya ini kan saya jadi tahu, jadi bimbang gitu. Ini yang sebetulnya ajaran yang betul tuh, perpuluhan tuh wajib atau kita buka di dalam Ibrani ya. Makanya saya bilang, ini kan untuk dikatakan ini, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini ditujukan untuk imam-imam Lewi yang bekerja, karena imam Lewi ini bekerjanya di bait Allah. Jadi untuk memberikan makan mereka. Itu maksudnya ayat ini. Jadi kalau sekarang ini bagaimana Kak? Kita itu imamnya adalah Yesus. Dia bukan orang Lewi. Kita kalau baca di dalam Ibrani ya. Bentar. Oke, kita lihat di Ibrani ya. Kasian sekali Bapak ini. Ya. Ya, orang-orang yang menggunakan nama Tuhan untuk memakmurkan dirinya ini salah ya, tidak baik ya. Kita baca di dalam Ibrani 7 dikatakannya. Karena itulah
andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang menjadi imam besar yang menurut aturan Melkisedek dan yang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab jikalau imamatnya berubah, dengan sendirinya pula hukum Taurat itu berubah. Jadi hukum Taurat yang menyerahkan 1/10 itu diberikan karena adanya Lewi. Kalau Lewinya tidak ada, hukum Taurat yang memberikan 1/10 itu yang nggak ada. Itu maksud ayat ini. Ibrani 7. Ibrani 7, ya. 7 ya. Ibrani 7 dari ayat 11 sampai 14. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Ini dalil Ya. gitu. Jadi ini makanya saya bilang jangan pernah ada orang Kristen, kalau dia memang orang Kristen, dengan segala daya upaya dia memeras umatnya demi kejayaannya sendiri. Karena memang ada yang saya lihat ya, ini saya sangat miris, ada dan itu di TikTok. Sempat juga sama si siapa itu di itu kan. Jadi imamnya ini memaksakan 10%. Bahkan orang yang dipaksa ini pun umatnya ini, dia ini bahkan tidak punya penghasilan sebanyak untuk makan aja kayak kurang gitu. Dan dia harus dipaksa untuk hal itu gitu. Dan ini kan mencekik seseorang gitu. Siap. Iya, jadi karena ayat ini gitu kan dikatakan hukum Taurat ada karena ada Imam Lewi. Jadi perintah 1/10 itu ada karena ada Lewi. Kalau tidak ada Lewi, ya itu nggak ada. Itu maksudnya. Karena Musa tidak menuliskan apa-apa tentang Yehuda, memberikan 1/10 itu ini. Seperti itu, Pak Along. Ya, kalau seandainya itu dipraktekkan nggak ada perpuluhan, baru keluarga gembala hidup dari mana, Kak? Karena mereka juga kan cuma melayani saja, nggak ada Oke. pekerjaan. Nah, ini ada ayatnya. Ya. Di dalam Galatia 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Ini juga ada ayatnya ya. Tenang, untuk orang-orang yang melayani Allah, melayani umat gitu ya. Ini kita bacakan ya. Galatia 6 ayat 6. Oke. Ya, biarlah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan dia yang memberikan pengajaran itu. Tapi namanya bukan 1/10. Jadi kalau misalnya Bapak mendapatkan pengajaran dari seseorang, Bapak berhak membagi apapun yang Bapak punya seikhlasnya kepada orang yang menerima pengajaran tadi itu. Siap. Oke, ini ada juga nih. Kepada penatua yang baik, kita harus menghormatinya 2 kali lipat. Oke, ini dalam 1 Timotius 5 ayat 70 ya. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya ya, yang nggak baik nggak usah. Patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ini justru kita juga harus menghargai mereka, menghormati mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup dari pengajaran? Anda bahkan bukan 1/10 lagi, 2 kali lipat Anda harus menghormatinya. Tapi yang kepemimpinannya baik. Itu. Jadi bagaimana Kak dengan orang-orang yang dia hidup dari situ? Ya kamu memberikan ini apapun yang kamu punya kepada dia dengan ikhlas hati. Ya kamu harus mencukupi dulu kebutuhanmu, baru kamu memberikan kepada orang lain. Kan kita juga harus bijaksana. Ya kita sudah dikatakan kan, saling bertolong-tolonganlah kamu kepada sesamamu yang seiman terutama. Gitu. Ya, kasih lagi Kakak buat pencerahannya. Di dalam Alkitab sendiri itu kan kita dibaptis ketika kita udah dewasa, kita udah mengenal Tuhan. Nggak ada dikatakan di Alkitab. Di mana dikatakan? Maksudnya Dibaptis tunggu dewasa. dibaptis. Karena di ini juga tidak ada baptisan terhadap anak juga, tidak ada tertulis juga, gitu Kak.
karena mungkin dalam pengertian kita dibaptis berarti kan Kalau kita Anda siap menjadi bilang- murid Tuhan Yesus. Iya, kalau Anda bilang kalau anak kecil kan juga nggak ada, Kak. Kamu baca Matius 19 ayat 14. Anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai... Wah, bilang anak-anak gak boleh. Mungkin dalam pengertiannya Anda itu ini ngarang lagi nih. mungkin dalam pengertiannya Oh, penyerahan bukan. Ini mungkin. dikatakan ini. Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Kalau mereka mau menyatu dengan Yesus dalam baptisan, kok dihalangi? Ini koplak lagi nih yang mengerti Alkitab nggak sih? Mana cerita? Jadi Lalu kalau anak itu mati, biasa kalau belum baptisan waktunya itu kan dibaptis. biasanya untuk orang yang sudah mengerti bahwa dan siap untuk menjadi murid Tuhan Yesus gitu Kak. Berarti kan otomatis ketika terbaptis ya kita harus sudah Kalau paham dan begitu, sudah mengerti tentang firman Tuhan. Gitu kan anak-anak kan iman orang tuanya belum menyelamatkan, paham. Pak. Lupa, iman orang tuanya menyelamatkan dia. Makanya ada ayat. Karena iman satu orang, seisi keluarganya diselamatkan. Itu juga berlaku untuk anak kecil. Loh, Anda baca Alkitab? Enggak. Gitu, Kak. Tapi makanya Loh, itu maksud agak ayat sedikit itu. Karena iman satu orang. Loh, kayak gimana? agak sedikit Makanya saya bilang, apa, Anda kalau baca, bentar, kalau Anda baca di dalam Alkitab, ya, ada orang lumpuh, saudara teman-temannya ini naruhkan orang lumpuh itu bahkan dari atap. Terus apa? Pergilah, dosamu sudah diampuni. Karena iman mereka, ini yang lumpuh ini diselamatkan loh. Iman mereka. Berarti anak kecil itu karena iman orang tuanya, dia dibaptiskan. Loh, kalian baca Alkitab nggak ngerti? Lalu kalau nunggu dewasa mati 7 tahun, 8 tahun, kalian mau bertanggung jawab? Ini ayatnya udah jelas nih. Janganlah kamu menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Itu mau ngapain? Cuma mau berdoa? Bukan. Ya untuk semua sakramen. Ayatnya terlalu banyak yang menunjukkan bahwa anak-anak itu memang boleh dibaptis. Oke, kita baca. Baptis itu sunat. Sunat itu umur berapa nih? Ya, ini kalian tuh baca Alkitab, tapi kalian nggak ngerti apa bedanya kalian sama si masker. Tuh ya, akan sangat lucu kalau kalian bilang dia belum mengerti. Bagaimana iman satu orang menyelamatkan sekeluarga? Ya, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dari akan penanggalan tubuh yang berdosa. Karena di dalam dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dikatakan ini. Di dalam dia kamu sudah 4 tahun. Umur berapa lah yang disunat itu, saya tanya. Umur berapa anak yang disunat itu? Lek. Ini masih ngelek. umur 8 Ya. 8 hari. Nah, iman orang tuanya kan. Berarti gini Kak, Tapi kalau misalnya contohnya yang dari Katolik contoh atau Protestan yang kan udah pernah biasanya kan rata-rata kan dibaptis dari kecil. Mereka pindah ke karismatik, mereka baptis lagi. Itu menurut Kakak gimana? Ketika udah dewasa. waktu kecil udah dibaptis. Waktu kecil udah dibaptis. Dari kecil udah dibaptis kan rata-rata kan kalau Protestan sama Katolik mungkin itu di kecil udah dibaptis dari kecil. Kalau mereka punya orang tua kan dari Kristen dari kecil, kan otomatis pasti dari kecil itu udah dibaptis. Tapi ketika mereka dewasa mereka ke gereja karismatik, mereka baptis lagi dalam bentuk baptis selam. Itu menurut Artinya Kakak karismatik gimana? tidak mengakui, artinya karismatik tidak mengakui baptisannya Katolik dan Protestan dong. Kalau dari kecil sudah dibaptis, gimana terus pindah ke gereja lain, berarti baptisan mereka nggak berlaku dong untuk karismatik. kemungkinan nih kayak gitu atau mungkin dengan dalil yang lain atau mungkin saya kurang paham deh. Dalil Itu apa? menurut
Menurut kakak gimana itu bisa itu salah atau benar atau dibenarkan atau gimana, Pak? Ya baptisan itu hanya satu kali. Kalau orang sudah dibaptis, kecuali dia pindah agama, jadi harus dibaptis lagi. Yang sekarang ini kan gini ya Bang ya. Ya, tapi Baptisan ini yang saya lihat sekarang, orang itu dibaptis untuk apa? Untuk registrasi masuk ke dalam suatu gereja. Itu tidak makna baptisan di dalam Alkitab yang saya lihat. Karena masuk ke gereja sini baptis, masuk ke gereja sana baptis. Itu tuh kayak legalitas Anda untuk masuk ke dalam suatu gereja, bukan makna yang sebenar yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Itu yang saya tahu itu gitu. Jadi kalau pindah ke gereja ini baptis lagi, pindah sana baptis lagi. Berarti itu adalah legalitas untuk masuk gereja. Baptis itu tidak kalian maknai sebagai penyatuan kamu dengan Kristus dalam kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya. Karena kalau kalian mengakui baptisan itu sebagai penyatuan kepada Kristus melalui kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya, ya ketika sudah dibaptis di sini, ya memang harusnya sudah tidak perlu dibaptis. Kan seperti itu. Gitu, Pak. ya karena kemungkinan dari karismatik itu mereka menganggap bahwa dari kecil itu hanya sifatnya penyerahan anak. Penyerahan. Jadi Penyerahan itu kan sunat. iya, Bunda Maria, sekarang saya tanya, kenapa Bunda seperti Maria kayak menyerahkan Yesus untuk seperti kayak Yesus dicerahkan waktu dia umur 12 tahun ke Bait Allah, ya itu seperti jadi itu anak diserahkan kecil untuk yang kita disu? serahkan kepada. Kalian kira diapain? Kalian tahu gak sih? Kenapa Bunda Maria menyerahkan Yesus ke Bait Allah? Itu mau diapain coba? Saya tanya kalian. Diapain itu? Kalian baca gak sih sampai bawah? Diserahkan untuk apa coba? Saya tanya. Untuk sunat sih, Untuk apa? untuk sunat dia. Ulang saya tanya. Dia itu harus disunat. Tahu nggak? Yesus ini udah sadar belum? Harus disunat karena untuk menggenapi itu. Kejadian 17 ayat 10. Karena iman Maria kan, makanya Yesus itu disunat, betul nggak? Karena iman orang tuanya juga, makanya anak kecil itu juga dibaptis. Loh kalian kira Yesus diserahkan diapain? Kalau nggak untuk disunat. Nah sunat itu adalah penggenapan dari baptisan. Ya berarti kalian sudah boleh dibaptiskan umur 8 hari. Itu baca Alkitab tidak mengerti. Bagaimana ini? Diserahkan mau ngapain coba? Kalian baca lah sampai bawah. Itu kan untuk disunat sama Simeon. Tuh kan? Emang kalian kira diserahkan untuk apa? Untuk dicucur-cucur gini? Bukan. Nah itu. Oke Kak, makasih banyak Pak untuk penjelasannya. Iya. Nah Tuhan